Internet kencang di Indonesia buat apa sih? 5G Indonesia tuh lambat datangnya. Atau Indonesia ini buruk internetnya. Nah, ini pertanyaan dan pernyataan yang muncul kalau emang kurang paham mengenai internet di Indonesia. Kenyataannya, Indonesia tuh butuh internet yang lebih baik karena kita sangat membutuhkan internet. Mungkin lebih intens bahkan dibanding negara-negara lain. Aneh? Dijelasin ya. Sementara itu, untuk bilang internet Indonesia itu buruk, mungkin karena terlalu banyak membandingkan kondisi terburuk di Indonesia versus kondisi terbaik di negara maju. Padahal sih, saya juga nggak bisa bilang negara maju pasti hebat banget internetnya. Mau coba live streaming dalam pameran CES, pameran terbesar, pameran teknologi terbesar di dunia, itu putus tuh. Nggak memadai. Kalau ada yang sempat ikutan pasti tahu deh ya. Sementara itu, kalau kita bicara perbaikan internet Indonesia, terlihat terus nih, mulai dari pengembangan 5G untuk seluler misalnya ya. Lalu ada juga pengembangan di mana kemarin tuh IndiHome yang jadi penyedia layanan internet kabel terbesar di Indonesia diintegrasikan ke Telkomsel, yang sekarang itu menjadi penyedia layanan internet seluler terbesar di Indonesia. Ini menarik sih, karena ini berpotensi meningkatkan pemerataan dan tentunya kualitas internet Indonesia tuh akan harusnya nih meningkat secara keseluruhan. Ini semua kenyataan ya, anggapan yang negatif bahkan skeptis terhadap internet Indonesia ini kadang agak berlebihan sih sebetulnya. Mungkin ada baiknya saya ceritakan sudut pandang saya terkait perkembangan internet, terutama internet selulernya di Indonesia. Oke, tujuan pembahasan kali ini adalah untuk memberikan konteks kepada kita semua seputar perkembangan teknologi seluler di Indonesia, agar kita bisa melihat, mencerna, dan lebih bijak lah dalam beropini atau bahkan bertindak. Jangan sampai mempertanyakan internet kencang itu untuk apa sih? Atau Indonesia terlambat lah, terbelakang lah, nggak maju. Nah, Indonesia ini menurut saya sih negara yang maju dalam masalah penggunaan internetnya. Mau beli baju via internet bisa. Kelaparan jam 2 pagi beli via aplikasi online via internet bisa ya. Nah kalau bicara bisnis bahkan yang kecil pun kalau nggak pakai internet sekarang tuh rasa udah jadi aneh, ya nggak? Nah, sadar nggak bahwa kita tuh hidupnya udah internet banget sebetulnya. Bahkan di Amerika Serikat, saya nggak bisa tuh semudah itu pesan makanan tengah malam atau pesan baju pakai kurir same day. Hebat kan? Nah, Indonesia ini sebenarnya udah sangat maju lah adopsi internetnya. Nah, seingat saya ini berawal dari hadirnya 2G ya, 2G atau ya mungkin bisa dibilang GPRS lah ya. Ada yang bilang 2,5G, ya whatever lah itu ya. Itu di awal tahun 2000-an. Oh ya, 2G, 3G, 4G, 5G. G-nya atau G-nya ini artinya adalah generation atau generasi. Ini adalah generasi teknologi seluler. Sepertinya baiknya kita bahas pandangan saya ini terhadap perkembangan teknologi data seluler Indonesia ini mulai dari 1G atau 1G ya. Yang dianggap sebagai 1G atau generasi pertama layanan komunikasi seluler itu berawal di tahun 1979 secara global ya. Ini adalah servis dalam bentuk analog. Internet bisa jalan di sini? Bisa, tapi ya cuma 2,4 Kbps. Mungkin kalian kalau sekarang dapat 2,4 Kbps rasanya udah kayak mati internetnya ya. Nah, untuk Indonesia 1G ini diperkenalkan tahun 1984. Di sini yang namanya telepon seluler itu besar dan masih mahal sekali. Belum untuk semua orang, tapi di Indonesia ada juga yang pakai. Buat saya saat itu masih mengalami yang namanya komunikasi ya pakai telepon rumah atau telepon umum. Nah, yang pacaran atau bahkan negosiasi di telepon umum tuh banyak tuh di masa-masa itu ya. Kebayang nggak kalau kita lagi makan keluar ya, makan di luar rumah, di warung pecel lele misalnya ya, itu artinya kita tidak bisa terima telepon. Itu sebabnya hadirlah yang namanya pager. Ini bentuknya kecil dan bisa menerima pesan dalam bentuk teks. Ingat, hanya bisa menerima saja. Yang mau menghubungi kita harus nelpon ke operator dari pager kita, menyebutkan nomor unik dari pager kita, lalu menyampaikan pesannya. Kebayang nggak mau ngerayu cewek lewat pager? Iya, rayuan itu harus disampaikan ke operator pagernya untuk diketik dan dikirim ke tujuan. Kebayang nggak sih?
Jadi ngerayu operatornya apa ngerayu yang punya pager sebetulnya. Nah, hal yang tidak enak dari teknologi ini itu sebetulnya adalah bagian di mana kita tidak bisa menghubungi balik yang sedang mengontak kita. Saya masih ingat tuh dulu ya. Saya lagi dalam bus kota, kena macet dan ibu saya ngirim pesan. Kamu di mana? Ditunggu di rumah. Kita mau jalan bareng sekeluarga. Gimana mau jawabnya coba? Gak bisa jawab, cuma bisa baca aja. Mau nyuruh supirnya lebih kencang juga gak bisa, ya gak? Tapi ya, saking hausnya terhadap kebutuhan komunikasi, banyak sekali orang terutama di kota besar yang menggunakan pager ini. Lalu kita masuk ke masanya 2G. Ya, 2G diperkenalkan secara global di kisaran tahun 1991. Di Indonesia, 2G GSM pertama kali hadir tahun 1993 dalam bentuk proyek percontohan seluler digital. Kemudian tahun 1994 itu mulai hadir di Indonesia. Istilah handphone atau telepon genggam itu jadi populer di sini karena teleponnya digenggam bukan digendong. Baterai biasa digendong kalau yang dulu ya, yang ini nggak perlu. Di masa ini kemudian komunikasi via SMS berkembang dengan pesat banget di sini. Masih ingat tuh ya, zaman itu pulsa bisa habis hanya untuk SMS doang. Kuota yang paling penting pada saat itu adalah jumlah SMS yang bisa dikirim. Mau janjian ketemuan udah bisa pakai SMS, nggak perlu pakai telepon lagi, mahal. Mau kirim pesan pun udah bisa dibalas, beda sama eranya pager tadi ya. Sementara itu untuk layanan data digital sesungguhnya via jaringan seluler itu terjadi di era 2G ini ya. GPRS hadir di Indonesia di kisaran tahun 2002. Nah iya, karena layanan data internet via teknologi seluler ini hadir di masa 2G, dia sering disebut sebagai 2,5G. Nah, pesan SMS pada saat itu jadi MMS yang udah bisa ada isinya gambar, bahkan suara. Ringtone dan wallpaper udah bisa di-download pakai data seluler. Bahkan chatting pun sudah mungkinkan dilakukan menggunakan beberapa aplikasi. Yang mulai booming pada masa ini sebetulnya adalah BlackBerry. Ya, karena platformnya memungkinkan paket data dikirim secara simultan cukup dengan memanfaatkan data di generasi kedua, 2G atau 2,5G ini. Berikut dengan layanan messengernya yang nanti kan kita bahas lebih lanjut ya. Yang jelas belum ada WhatsApp di masa ini. Nah sekarang kita masuk ke eranya 3G. Ini lumayan cepat jaraknya nih ya. Yang satu ini diawali di tahun 2001 di Jepang oleh operator seluler NTT Docomo. Pasti banyak yang udah kenal. Banyak yang kenal. Ya, ini operator seluler, bukan brand smartphone ya. Tapi mereka memang menjual smartphone yang dikunci ke jaringan mereka saja. Itu yang dikasih logo Docomo. Kalau bisa masuk ke Indonesia, ya berarti udah nggak dipakai oleh perusahaan dan penggunanya. Di-unlock lalu dijual. Ya artinya memang sesuai lah itu ya namanya dengan julukannya. HP apa? Ya udahlah ya, udah tahu ya HP apa itu ya. Oke, yang tahu aja ya bahas, tulis di komentar. Nanti kalau saya bahas terlalu dalam banyak yang tersinggung seperti waktu di shorts kemarin. Oke, di Indonesia 3G ini hadir tahun 2005 dalam bentuk uji coba. Kemudian tahun 2006 Telkomsel menghadirkan 3G pertama kalinya di Indonesia. 3G ini menjanjikan kita bisa melakukan video call, bukan cuma teleponan pakai suara lagi. Jadi udah bisa pakai video. Masih ingat saya pada masa itu ada demo nonton siaran langsung Fashion Week di luar negeri. Keren banget rasanya. Wah, pakai seluler loh. Ini buat saya berpikir, lalu ini bedanya sama TV apa ya? Tapi sepertinya Google memahami dampak dari peningkatan kecepatan internet seluler ini. Karena di bulan November tahun 2006 ini Google membeli YouTube. Udah tahu aja dia, video akan jadi sangat mudah diakses oleh semua orang. Tentu saja di era 3G nih YouTube tidak ditonton via HP secara umum ya. Ini era yang mungkin membingungkan untuk sebagian pengguna handphone. Mau beli HP 3G buat apa? Karena banyak pengguna masih pakai SMS dan bahkan belum benar-benar memanfaatkan data 2G atau GPRS sama Edge itu belum benar-benar dipakai di masa ini. Nah di era ini pakai HP 3G tidak terasa membawa keuntungan yang spesial karena performanya sama aja dengan 2G kelas atas. Tapi kemudian masih ingat tadi saya bahas soal BlackBerry? Iya, ini adalah eranya BlackBerry. Pengecualiannya adalah BlackBerry. Ya, eranya BlackBerry atau BB. BB itu jadi smartphone yang sangat populer di era 2G dan 3G. Masih ada yang ingat BBM atau BlackBerry Messenger? Nah, aplikasi chat khusus untuk BlackBerry ini menjadi sarana komunikasi para pengguna BlackBerry selain SMS tentunya ya. Indonesia ini spesial ya. BlackBerry berkembang dan seakan jadi syarat eksistensi di era 2G 3G ini. Punya PIN BBM? Nah, itu udah jadi pertanyaan umum di era 3G ini. Sosial media atau tepatnya Facebook ini juga makin berkembang di era
eranya BlackBerry. Jadi di era ini pengguna internet seluler di Indonesia mulai memanfaatkan sosial media dan aplikasi chat untuk berinteraksi. SMS mulai ditinggalkan karena terasa mahal dan kurang fleksibel. Sayangnya, era 3G ini terasa agak kurang sukses. Mematikan koneksi 3G itu jadi tips agar baterai lebih irit di era ini. Ya, sementara video call tidak pernah benar-benar jadi hal yang umum dilakukan. Tapi setidaknya di era ini membaca situs berita atau berkirim email di jalan, mengirim pesan lengkap dengan foto bahkan dokumen itu sudah jadi kebiasaan. Nah, ada awalan yang baik di sini. Era 3G dan BlackBerry ini seakan menjadi awalan ya ke arah era internet yang lebih maju lagi di Indonesia. Kemudian hadirlah eranya 4G yang mengubah segalanya. Sekitar 9 tahun setelah 3G diperkenalkan, hadirlah jaringan seluler 4G pertama di dunia di Desember 2009. 4G ini mengusung nama LTE atau Long Term Evolution. Intinya dia seharusnya bisa berevolusi jangka panjang. Ini baru terasa di era 5G ya, nanti saya jelaskan ya. Jadi 4G ini berbeda dengan 3G yang harus ganti perangkat di pemancarnya tuh. Saat 4G datang ini mahal banget buat para operator karena dia harus ganti 3G-nya ke 4G. Sayangnya di awal memang banyak orang yang skeptis dengan 4G. Mungkin karena merasa 3G aja nggak penting-penting amat ya kemarin ya, apalagi 4G gitu ya. Sayangnya pola skeptis ini bahkan dimiliki para produsen smartphone. Jadi pada saat Indonesia ini 4G-nya belum ada atau belum merata, maka smartphone dengan SoC yang udah bisa 4G itu susah masuk ke Indonesia. Ini membuat smartphone dengan chip Snapdragon seri 8 yang kencang-kencang itu lamban banget, telat banget datang ke Indonesia. Saya gemes banget tuh lihat kondisi saat itu ya. Padahal kan kita sebagai user butuh performa SoC-nya, bukan cuman 4G-nya doang. Sementara itu jaringan 4G pun agak lambat implementasinya karena HP 4G-nya masih sedikit. Gimana nggak gemes rasanya? Akhirnya tahun 2013 4G LTE mulai diuji coba di Indonesia dan di akhir 2014 Telkomsel mulai mengoperasikan jaringan 4G LTE pertama di Indonesia secara komersial. Ya, LTE mulai beroperasi di Indonesia 5 tahun setelah teknologi ini mulai digunakan pertama kali secara komersial di negara lain. Catat, 5 tahun. Padahal siklus antar generasi ini sekitar 10 tahun, berarti separuh jalan kita baru implementasi di Indonesia. Di era 4G ini semua terkait dengan data berkembang dengan pesat dan cepat sekali. Hadirnya raksasa seperti Tokopedia, Gojek, Grab, dan banyak lagi yang lainnya ya, menghadirkan beragam layanan di dalam smartphone kita. Internet dengan jaringan data seluler di era ini jadi lebih lancar dan cenderung lebih merata daripada 3G kemarin. Chatting udah jadi bagian dari keseharian. Mau itu pekerjaan, hubungan antar keluarga, sampai ke perdagangan, sampai tukang sayur keliling pun bisa dihubungi pakai WhatsApp. Bener kan? Bener. Ya. Akses internet sedemikian baiknya sehingga membuat media harus pindah ke internet. Koran dan majalah itu perlahan mulai tersingkir dan harus beralih ke media yang online ya. Video mulai meningkat penggunaannya. Google mulai meraup keuntungan dari YouTube yang dibeli di era 3G kemarin ya. Di Indonesia pun sama. Bahkan tim kami yang berawal dari website di tahun 2010 mulai harus berkonsentrasi dengan video seperti yang kalian tonton saat ini ya. Karena di saat perubahan yang cepat, siapa yang terlambat dijamin akan tertinggal. Sementara itu perdagangan online mulai berkembang seiring dengan kemudahannya berbelanja via HP aja. Iya, era 4G ini memang luar biasa. Bahkan platform sosial media berkembang dengan sangat pesat. Berita dan informasi udah mudah diperoleh di platform ini. Untuk menjangkau ratusan ribu bahkan jutaan orang di era 4G ini tidak perlu pakai koran atau majalah. Bisa dilakukan sendiri bahkan nyaris gratis dengan sosial media platform yang ada. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan banyak lagi yang lainnya berkembang seiring dengan lebih baiknya koneksi internet ini ya. Pekerjaan sebagai reviewer atau influencer tiba-tiba muncul setara dengan media publikasi seperti yang kami lakukan ini ya. Jagat Review itu media loh sebenarnya. Tapi ya memang kalau kami mengikuti perkembangan zaman, hasilnya memang kami terlihat mirip dengan KOL atau influencer. Ya kalau dipikir-pikir sebenarnya media itu kan influencer ya. Karena kami secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir banyak orang dengan asupan berita dan opini yang kami tayangkan. Nah, di era 4G ini, ojek online dan taksi itu marak digunakan. Pengiriman barang jadi sangat mudah dan cepat. Sekarang, mau bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain, pilihannya sangat banyak karena persaingan, harganya pun jadi kompetitif. Mau beli barang secara online pun sekarang bisa dikirim sampai ke rumah dalam hitungan beberapa jam saja. Keberadaan ojek sejak awal memang yang mendukung perkembangan ini sih di Indonesia. Semua jadi serba terjangkau dan serba cepat. Tapi kenapa masih banyak yang merasa Indonesia ini
tertinggal teknologinya. Mungkin karena belum lihat kondisi di negara lain ya. Berkunjung ke Amerika yang katanya negara yang sangat maju itu, sulit tuh mau pesan makanan murah meriah di tengah malam, mau buru-buru menembus macet pakai ojek online, lupain aja, nggak ada. Mau pesan barang diantar dalam berapa jam sampai, belum lihat tuh, 1 hari mungkin ada 24 jam, tapi bukan hari itu juga sampai ya. Saya ke Malaysia pun, saya buka aplikasi Grab di KL dan ternyata tidak banyak penyedia makanan yang terdaftar kalau dibandingkan dengan di Jakarta. Padahal buka di aplikasi yang sama di Indonesia, kita tuh bisa nemu pedagang gerobakan pun bisa dipesan makanannya, bener kan? Iya, bener. Di sana nggak segampang itu. Bahkan di kota besar Indonesia, daftar makanan yang tersedia sedemikian banyaknya sampai kadang butuh waktu setengah jam sampai 1 jam hanya mau milih makan apa aja itu. Ya, nah tuh teman saya malah udah bilang, bener gitu. Iya, itu kejadian nyata ya. Era 4G mengakselerasi semuanya ke era internet, terutama di Indonesia. Peluang-peluang baru terbuka besar sekali di internet. Pembayaran aja udah bisa pakai kris. Oke lah, kalian mau namanya QRIS, terserah lah ya. Kris, QRIS, QR Code, apalah itu ya. Pakai autentifikasi via internet. Membuat abang bakso, tukang bubur ayam gerobakan pun itu bisa lancar jualannya. Karena yang datang hanya perlu bawa HP aja. Mau belanja di Amerika, ya harus bawa kartu debit atau kartu kredit atau ya pakai uang cash. Di Indonesia, dompet ketinggalan, nggak ada masalah. Yang penting HP dibawa dan internet nyambung. Tinggal bayar pakai QRIS, ya itulah ya. Gampang kan? Dan datanglah 5G. Dipercepat hampir setahun secara global, 5G hadir pertama kali di awal tahun 2019. Bahkan Telkomsel udah mendemokan penggunaan teknologi ini di event Asian Games 2018 melalui beragam use case model ya. Di era ini harusnya kita bisa memperoleh kualitas internet yang lebih baik dibandingkan 4G. Berbeda dengan awal 4G, produsen kini berlomba membuat smartphone dengan modem 5G. Harganya harus bisa sama dengan 4G agar bisa memenuhi pasar dengan smartphone 5G. Untungnya, produsen sudah mulai paham pentingnya mengembangkan teknologi terkini. Jadi, smartphone dengan teknologi 5G ini hadir sangat cepat di Indonesia. Bahkan saat Telkomsel mengumumkan sebagai yang pertama hadirkan 5G di Indonesia di tahun 2021, sudah banyak smartphone 5G yang bisa digunakan. Sebentar. Masih ingat tadi kalau 4G kita ketinggalan 5 tahun dari yang paling cepat. Nah, 5G kita hanya mundur sekitar 2 tahun dari 2019 tadi ke 2021. Dari yang paling cepat di dunia. Atau bisa dikatakan kita mirip-mirip aja sama negara-negara lain di dunia. Jadi kalau ada yang bilang 5G kita terlambat, itu salah besar. Mungkin yang jelek-jelekin 5G itu karena dia belum bisa beli smartphone 5G ya. Jadi dia akan bilang sama kalian semua bahwa 5G itu buruk lah, terlambat lah, dan lain-lain. Supaya kalian semua nggak beli HP 5G. Kenapa? Biar dia nggak ketinggalan. Coba deh pikirin, mungkin itu yang terjadi sepertinya ya. Padahal punya HP 5G kan menguntungkan dari sisi performa. Kalau soal harga, HP 5G udah ada mulai dari harga 2 jutaan ya, 2 jutaan gede sih ya. Nah, di sini balik lagi nih, banyak yang bilang HP 5G itu mubazir, beli 4G aja. Menurut kami ini anggapan yang salah sebenarnya. Kenapa? 1, HP 5G ini secara umum, ingat ya, secara umum lebih baik dari yang 4G karena fitur SoC-nya. Secara umum ya, yang paling banyak emang lebih baik gitu. Kemudian 2, adanya populasi HP 5G di wilayah tertentu menjadi indikasi kepada operator untuk mengembangkan jaringan 5G di wilayah tersebut. Kalau wilayahnya isinya HP 4G semua, percuma kan ngebangun jaringan 5G? Ya. Kemudian yang ketiga, nilai jual yang lebih baik. Kalau 2 tahun lagi mau dijual, kan beda ya antara jual HP 4G second dengan HP 5G second. Ya, memang ya, sungguh disayangkan 5G ini terhambat pengembangannya sekitar 2 tahun di masa pandemi kemarin. Jadi, meskipun semua operator besar Indonesia sudah memiliki jaringan 5G, tapi jaringannya belum luas. Saat ini terkesan hanya Telkomsel aja yang perlahan tapi pasti terus memperluas jaringan 5G-nya. Telkomsel bahkan menambahkan band baru yang membuat iPhone 12 series dan beberapa smartphone yang tadinya nggak bisa pakai 5G Telkomsel jadi bisa dipakai sekarang. Menariknya, 5G ini tidak membuat 4G jadi punah. Kan tadi 4G dirancang untuk jangka panjang. Ingat namanya LTE, Long Term Evolution. Ini di sisi jaringannya ya, karena jaringan 4G akan dibutuhkan bahkan oleh jaringan 5G. Ya, 5G NSA atau Non-Standalone saat ini membuat jaringan 4G jadi penopang jaringan 5G. Karena kasarnya ini memang bentuknya seperti pemancar 4G yang ditambah booster 5G, jadinya lebih kencang. Sebentar. Bahas soal kencang, ini juga jadi asumsi yang rasanya kurang pas sebenarnya. Hadirnya 5G ini menghadirkan 2 sisi peningkatan kemampuan jaringan yang secara umum. Pertama, kecepatan atau bandwidth lebih besar dan kemampuan menampung pengguna lebih banyak.
Tapi tentunya di sini operator akan memilih. Maksudnya gimana? Oke, ini perumpamaan ya. Umpamanya nih, satu pemancar 4G itu bisa ngasih kecepatan 10 megabit per second untuk masing-masing orang, 100 orang jumlahnya. Di area yang ada 500 orang, berarti butuh 5 pemancar. Iya kan? Iya, harus ada 5 pemancar dipasang. Kalau enggak, ya nanti akan putus-putus atau kecepatannya turun jauh di bawah 5 megabit per second. Nah, kalau satu pemancar 5G itu bisa ngasih sampai sekitar 10 kali lipat dibandingkan yang 4G. Jadi, untuk ngasih 50 megabit per second ke 500 orang hanya butuh satu pemancar saja. Bahkan kecepatannya masih bisa naik ke 20 megabit per second untuk 500 orang. Atau bisa jadi 10 megabit per second untuk 1000 orang. Ini artinya pertama, dalam kondisi ramai pengguna, 5G ini akan bisa lebih murah. Karena penggunaannya bisa dihandle dengan jumlah pemancar yang lebih sedikit. Kedua, bahkan lebih banyak orang bisa dilayani dengan kecepatan yang serupa dengan kecepatan 4G. Ini yang paling penting, kestabilan ya. Lalu ketiga, kalau jumlah orangnya sedikit kecepatannya bisa naik jauh lebih tinggi. Kalau jumlah orangnya sedikit. Tapi ini Indonesia ya. Ya, jadi untuk Indonesia rasanya poin 1 dan 2 adalah yang paling penting. Di mana lebih banyak pengguna yang bisa menikmati konsistensi kecepatan yang baik tanpa adanya kenaikan harga. Nah, bicara soal harga, kemana ada yang bisikin ke saya sih? Di Australia 5G itu lebih mahal dari 4G, paling nggak pada saat video ini dibuat. Lalu kemarin waktu ke Taiwan, saya mau beli kartu SIM 5G di sana. Ternyata lebih mahal paketnya ketimbang yang 4G. Kalau di Indonesia gimana? Ya, 5G ternyata harganya disamakan dengan 4G. Jadi jangan banyak protes ya. Kita tuh hebat banget sebenarnya. Karena 5G ini banyak kemudahan dan manfaatnya. Jangan sampai jadi seperti para pembenci 4G yang sekarang diem di pojokan sambil menikmati HP 4G-nya. Mana tuh yang katanya jelek-jelekin 4G kemarin? Pakai HP 4G tuh sekarang? Ya, sekarang kita baru ada di era 5G. Loh, 6G-nya kapan? 6G-nya kapan? Seharusnya dunia akan masuk ke era 6G sekitar tahun 2030, kan sekitar 10 tahun ya. 6G sedang dikembangkan oleh 3GPP dan anggotanya. Ya, teknologi seluler ini dikembangkan bersama, bukan ditemukan oleh satu orang saja atau satu negara saja. Ada sangat banyak penemu di dalam satu generasi seluler. Oh iya, ada juga orang Indonesia yang berkontribusi sebagai salah satu penemu di bagian teknologi jaringan seluler. Tapi ini ya pada akhirnya banyakan semuanya, nggak semuanya dibikin sama orang Indonesia atau negara tertentu doang, nggak gitu ya. Nah, jadi jangan mudah kepancing kalau baca negara A mencoba 6G. Itu artinya mereka lagi ngetes teknologi yang mungkin, ingat, baru mungkin akan dipakai dalam standarnya 6G. Karena standar 6G hingga saat ini belum ada kesepakatannya pada saat video ini dibuat. Jadi, supaya kita bisa masuk ke era 6G dengan cepat, kita seharusnya tidak menolak 5G ya. Dimanfaatkan saja untuk kenyamanan kita. Mau itu performa chip 5G untuk main game maupun jaringan 5G-nya kalau nanti kita udah bisa ngerasainnya. Nah, kembali ke penggunaan teknologi data di Indonesia, rasanya pengumuman IndiHome diintegrasikan ke Telkomsel adalah angin segar bagi kemajuan internet di Indonesia. Perusahaan internet fixed wired atau perusahaan internet kabel terbesar di Indonesia itu, si IndiHome ya, sekarang diurus oleh perusahaan penyedia layanan data seluler terbesar di Indonesia. Nah, cocok nih harusnya nih ya. Telkomsel seharusnya bisa membawa IndiHome ke standar yang lebih baik lagi dan integrasi keduanya diharapkan bisa memudahkan pelanggan juga. Di luar negeri udah banyak nih yang seperti ini ya. Pakai satu layanan aja untuk TV, internet kabel di rumah, dan internet di smartphone kita. Bahkan untuk roaming dan layanan WiFi di tempat umum itu juga bisa terintegrasi ke satu tagihan yang sama. Sekali bayar bisa buat semuanya. Mungkin kita akan lebih sering mendengar istilah Fixed Mobile Convergence atau FMC ya ke depannya. Ini adalah penggabungan layanan internet kabel dan internet seluler. Ini adalah yang dibutuhkan Indonesia, kemudahan dan integrasi. Semoga saja bersama Telkomsel nantinya IndiHome akan jadi lebih baik lagi. Karena dengan 4G Indonesia aja udah bisa maju dengan pesat. Bagaimana kalau 5G dan internet kabel di rumahnya dibuat jadi lebih baik? Harusnya kita bisa lebih maju lagi ya. Yuk. Bisa nih harusnya ya, bisa. Ya, Indonesia itu sangat maju berkat internet. Jangan biarkan ada orang-orang yang bilang bahwa kita ini tertinggal. Kita ini maju dan akan terus maju. Orang-orang yang mengatakan bahwa kita tidak bisa maju adalah mereka yang tidak mau maju. Maunya cuma nangis dan protes saja. Internet di Indonesia sudah membuka berbagai peluang bagi banyak orang. Petani mudah jualan, pelajar mudah dapat ilmu. Ya, udah paham lah ya maksud saya ya. Pesan kami, manfaatkan internet di Indonesia ini untuk kepentingan yang lebih baik dan mendukung pengembangan diri serta bangsa ini. Gunakan internet secara baik,
bertanggung jawab, aman, inspiratif, dan kreatif. Bisa aja ya. Oke, ya semoga aja FMC dari Telkomsel ini bisa membawa internet Indonesia jadi lebih baik lagi secara menyeluruh. Karena internet sudah mulai menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi Indonesia. Oh ya, adapun pembahasan yang saya bawakan ini tentunya semua dari kacamata saya dan pastinya tidak semua aspek dalam setiap era bisa dibahas ya. Harapannya pembahasan kali ini bisa membuka wawasan bagi kita semua. Jadi ya, kita butuh internet yang lebih cepat atau tepatnya lebih merata. Karena internet ini yang membawa Indonesia bisa lebih maju seperti sekarang. Saya Didi Irfan, Jagat Ibu TV.